Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan masuk di bab 1 bagian C, yaitu kerajinan tekstil. Kata tekstil berasal dari bahasa Yunani kuno yang dengan kata tekser yang berarti menenun. Nah, yaitu membuat kain dengan cara menyilang atau menganyam dua kelompok benang yang saling tegak lurus sehingga membentuk anyaman benang-benang yang disebut dengan kain tenun. Nah, kata kain tenun ini berubah menjadi tekstil atau bahan tekstil yang identik dengan pengertian bahan pakai. Karena pada umumnya kain tenun digunakan untuk bahan pakaian. Pada tahap perkembangan selanjutnya, pengertian tekstil itu diperluas lagi berdasarkan sifat dan bentuk bahan. Nah, berdasarkan hal tersebut, kata tekstil ini diartikan sebagai bahan mentah dan produknya yang mencakup serat, benang, dan kain. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil itu ada 4, yaitu sebagai fungsi penghias, terus fungsi benda pakai, fungsi kelengkapan ritual, dan fungsi simbolik. Maksud dari fungsi penghias itu, penghias berarti kerajinan tekstil tersebut berfungsi untuk memperindah atau berkebalikan dengan pengertian benda pakai. Benda hias merupakan produk kerajinan tekstil yang sengaja dibuat untuk fungsi sebagai hiasan semata, misalnya boneka, gantungan kunci, bros, atau hiasan dinding. Nah, kalau untuk sebagai fungsi pakai itu secara khusus, benda kerajinan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya piring, mangkuk, dan pakaian. Nah, kalau untuk fungsi kelengkapan ritual itu karya kerajinan tekstil banyak digunakan pada kegiatan ritual sebagai perlengkapannya, misalnya kain tenun ikat. Kain tenun ikat itu bagi masyarakat Lembata wajib dikenakan saat adat ritual adat. Nah, fungsi simbolik itu sebagai benda hias, kerajinan tekstil juga melambangkan makna tertentu yang erat hubungannya dengan nilai-nilai spiritual atau religius, ya. Nah, contoh kerajinan tekstil dengan fungsi simbolis contohnya adalah pada orang Sumatera Utara, yaitu ulos atau tenun dan batik pada daerah-daerah tertentu yang bisa memproduksi batik dengan motif tertentu, ya. Nah, adapun prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai itu terbagi atas 1. Keunikan bahan kerajinan itu terbagi juga pada alam yang merupakan terdapat di alam semesta. Bahan alam merupakan ciptaan Tuhan yang tersebar baik di darat, tanah, gitu kan. Nah, contohnya adalah tanah liat, serat, batu, bambu, dan lain-lain. Nah, kedua, bahan buatan. Bahan buatan diolah manusia, ya. Bahan buatan ini dihasilkan untuk produk kerajinan, diantaranya adalah lilin, gips, fiberglass, sabun, dan lain-lain, ya. Nah, terus yang ketiga, bahan limbah organik. Nah, contohnya yang bahan limbah yang mudah diurai. Contohnya yang bisa mengandung karbon. Limbah organik dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari, ya. Dapat digunakan produk kerajinan, misalnya adalah kulit jagung, kertas atau kardus, jerami, sisik ikan, cangkang kerang, dan tempurung kelapa. Itu bisa dipakai untuk menjadi kerajinan, ya. Itu merupakan bahan limbah. Lalu yang keempat adalah limbah anorganik. Nah, bahan limbah anorganik itu jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan dan tidak bisa membusuk. Limbah anorganik itu mengandung unsur karbon. Contohnya yaitu karet ban, plastik, kaleng, styrofoam, kaca, logam, besi atau baja, pecahan keramik. Itu merupakan dari limbah anorganik. Nah, lalu yang tadi yang bagian A-nya itu keunikan bahan kerajinan, yang B adalah keterampilan tangan. Untuk membuat kerajinan dibutuhkan keterampilan tangan. Orang yang punya keterampilan membuat kerajinan disebut pengrajin. Nah, para pengrajin mempunyai konsistensi yang sangat tinggi dalam menciptakan kualitas suatu produk. Keterampilan tangan merupakan bahan utama dalam membuat produk. Penggunaan mesin pada hasil kerajinan semata-mata digunakan sebagai pendekatan yang membuat kerja lebih efisien, misalnya pada pembuatan batik tulis. Nah, yang
Yang C adalah unsur estetik, yaitu nilai-nilai estetis yang menyertai sebuah karya seni. Pengertian unsur estetis sering kita kenal dengan istilah keindahan. Keindahan juga diartikan sebagai pengalaman estetis yang diperoleh ketika seseorang memperhatikan objek seni, atau dapat pula dipahami sebagai sebuah objek yang memiliki unsur keindahan. Nilai keindahan atau estetik atau keunikan karya seni memiliki 4 prinsip, yaitu kesatuan, utility, keselarasan atau harmoni, keseimbangan, balance, dan kontras, sehingga menimbulkan perasaan haru, nyaman, bahagia, nikmat, agung, atau rasa senang. Yang keempat adalah unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan adalah suatu unsur berupa tambahan dekorasi yang fungsinya untuk memperindah atau mempercantik suatu produksi kerajinan, ya. Nah, ada 2 cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan, yaitu satu, hiasan pada permukaan produk. Hiasan dibuat setelah produk jadi, misalnya pada produk gelas, dengan menambahkan lukisan-lukisan indah di gelasnya. Lalu hiasan terstruktur, yaitu hiasan yang dibuat bersamaan dengan pembuatan produk, contohnya kain menggunakan benang-benang dan jahitan khusus sebagai hiasannya. Lalu yang bagian kedua yaitu jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Nah, jenis dan kerajinan tekstil ini bermacam-macam, ya. Karena di dalam pembuatannya juga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu satu, struktur teknik yang merupakan susunan dari garis bentuk, warna, dan tekstur dari suatu benda, baik berupa benda yang mempunyai ruang maupun gambaran dari suatu benda. Contohnya, teknik struktur adalah gambar suatu benda yang dibuat dilengkapi dengan keterangan ukuran, warna, dan bentuknya. Yang kedua adalah dekoratif teknik. Dekoratif atau garnitur adalah tindakan terhadap sebuah busana yang bertujuan untuk memperindah dan perlihatkan efek visual. Tindakan ini dilakukan hanya pada permukaan busana saja. Nah, bagian D yaitu proses kerajinan teknik. Proses kerajinan teknik terdiri atas teknik tenun, lalu batik, ya. Itu terus yang ketiga sulam. Keempat jahit aplikasi. Itu merupakan proses di dalam produksi kerajinan teknik, ya. Itu terdapat di halaman 16 sampai di halaman 19, kan. Nah, lalu pengemasan produk, kalian bisa baca yang tadi. Lalu untuk pengemasan produk tekstil itu digunakan sebagai bahan, misalnya memakai plastik atau mika, karton, kaca, atau bahan kardus. Dari berbagai macam bahan tersebut dapat dikatakan bahan mika paling sering digunakan untuk pengemasan bahan tekstil. Bahan mika digunakan untuk mengemas dengan dimodifikasi dengan bahan lain, misalnya kertas. Modifikasi bahan kemasan akan membuat suatu kemasan terlihat menarik atau lebih awet. Kemasan produk kerajinan tekstil dapat dibuat dengan beragam bentuk, dari bentuk yang sederhana hingga bentuk yang agak rumit. Hal yang harus mendapat perhatian dalam memilih kemasan adalah segi keawetannya. Sebaiknya pilihlah kemasan yang awet serta dengan bentuk yang menarik. Kemasan yang awet dapat melindungi produk, adapun kemasan yang menarik akan semakin menonjolkan daya tarik produksinya. Demikianlah uraian pembelajaran hari ini. Tugas kalian adalah, ya, gambar motif atau berilah warna yang sesuai dengan motif aslinya. Lalu tuliskan makna simbolik dari masing-masing motif tersebut. Contohnya seperti membatik, ya. Contoh batik, misalnya coba kalian gambar satu gambar masing-masing beda-beda. Lalu makna dari kalian warnai, ya. Wajib kalian warnai. Lalu makna dari masing-masing gambar kalian itu tolong kalian jelaskan ke ibu dan dikumpulkan ke WA ibu Japri, ya. Ibu tunggu sampai pukul 3 sore. Ya anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu.